Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elni Agustiana Ali dari kelas 08 TPLS 10. Di sini saya akan mempresentasikan interaksi manusia dan komputer, yaitu tentang prototyping. Yang pertama itu ada pengertian prototyping. Prototyping merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem dengan menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program dengan bertahap dan cepat sehingga dapat dievaluasi oleh pemakai. Nah, ada tujuan prototyping. Tujuan prototyping yang pertama itu anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif. Yang kedua, memunculkan ide-ide secara visual dan mengembangkannya. Yang ketiga, evaluasi dan feedback pada rancangan interaktif. Yang keempat, dapat membantu pemilihan di antara alternatif-alternatif. Yang kelima, investigasi, eksplorasi, dan pembandingan solusi perancangan yang berbeda. Yang keenam, stakeholder dapat melihat, menyentuh, berinteraksi dengan prototipe. Yang terakhir, yang ketujuh, mendapatkan informasi dan pemahaman tentang pengalaman pengguna. Itu adalah tujuan dari prototyping. Selanjutnya ada tahapan prototyping. Tahapan prototyping yang pertama itu identifikasi kebutuhan. Dalam tahap ini mengembangkan sistem beserta user akan bertemu dan user akan menjelaskan semua kebutuhan dalam pembangunan sistem yang diinginkan. Yang kedua, membuat prototype. Setelah user menjelaskan kebutuhan pembuatan sistem, para pengembang akan membuatkan prototype dari sistem yang akan dibangun. Yang ketiga, menguji prototype. Pengembangan akan melakukan pengujian dengan cara membiarkan user yang menggunakan prototipe agar dapat menemukan masalah dalam proses kinerja sistem tersebut. Yang keempat, memperbaiki prototipe. Setelah pengembangan menemukan masalah, pengembangan akan melakukan modifikasi sesuai dengan masukan dari user. Yang terakhir itu ada pengembangan versi produksi. Pengembangan merampungkan sistem sesuai dengan masukan terakhir dari user. Selanjutnya ada metode prototyping. Yang pertama itu ada metode non-komputer. Metode pembuatan prototyping secara manual atau non-komputer bertujuan ingin menyatakan gagasan, desain, dan memperoleh pendapat atas sistem yang mudah dan cepat. Contohnya seperti storyboard. Yang kedua, metode komputer based. Metode ini menerapkan lebih banyak kemampuan sistem, pada umumnya hanya baru beberapa aspek dan fitur dalam berpusat lebih banyak detail. Nah, untuk kelebihan prototyping itu ada 7. Yang pertama, adanya komunikasi yang baik antar pengembang dan user. Yang kedua, user berperan aktif dalam pengembangan sistem. 3, lebih menghemat waktu dan pengembangan sistem. 4, pengembangan dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang kelima, mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan. Yang keenam, meningkatkan kualitas, kecepatan, spesifikasi, dan perancangan sistem. Yang ketujuh, dapat bereksperimen dengan perancangan alternatif. Sekarang tentang kelemahan prototyping. Nah, yang pertama ini kelemahan prototyping itu user kadang tidak menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu yang lama. Untuk yang kedua, hubungan user dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Yang ketiga, pengembangan biasanya ingin cepat diselesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai, tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Kesimpulannya, yang didapat dari materi ini adalah prototype merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program dengan cepat dan bertahap. Adapun tahapan prototype yaitu identifikasi kebutuhan pemakai, membuat prototype, menguji, memperbaiki prototype, dan mengembangkan versi produksi. Metode prototype dibedakan menjadi 2, yaitu metode non-komputer dan komputer based. Sekian, terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.